Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yastajibu du'a 'abdihi ma lam ya'jal. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Sayyidina Muhammad alladhi 'allamana bid-du'a'i biqaulihi ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna du'a'ana. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna du'a'ana. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna du'a'ana wa kaffir 'anna sayyi'atina waghfir lana dhunubana wastur uyubana. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah dengan iman, dengan Islam, dengan ibadah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita senantiasa masih diberi oleh Allah kesempatan, dan alangkah mahalnya sebuah kesempatan. Jika kesempatan sudah tidak ada, artinya tidak ada waktu bagi kita untuk beramal. Tapi pada malam hari ini kita bertemu di tempat ini untuk bersama-sama menghadap kepada Allah dengan berdoa, bersama-sama mencari ridha Allah dengan beriktikaf dan belajar di tempat yang mulia ini. Kita masih ingat beberapa muqaddimah yang pernah kita sampaikan pada waktu yang lalu. Muqaddimah akidah. Muqaddimah akidah. Akan tapi pada malam hari ini tidak kita perlebar. Kita akan mencoba membahas masalah hikmah. Kebetulan hikmah pada hari ini agak panjang. Masalah akidah kita sudah sampai kepada sifat Allah, bahwasanya Allah itu mukhalafah lil hawadithi. Allah berbeda dengan makhluknya. Ini yang pernah kami hadirkan, bahwa jangan sampai ada yang membayangkan tentang Tuhan, bahkan berpikir menghayalkan Tuhan, itu tidak diperkenankan. Allah ada, tidak seperti apapun. Allah ada, tidak butuh kepada apapun. Dan Allah ada, tidak butuh tempat dan zaman. Allah ada, tapi Allah yang menciptakan zaman, Allah yang menciptakan tempat makan, dan Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah lah yang menciptakan, dan Allah tidak diciptakan. Lam yalid wa lam yulad, tidak Allah dilahirkan, dan juga tidaklah Allah itu melahirkan. Kebetulan kami lupa ingin membawa satu selembar kertas tentang contoh-contoh para ulama-ulama kita di dalam mereka menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di situ seolah-olah menggambarkan bahwa Tuhan itu bertangan, bermata, kaki. Maka di situ dijelaskan oleh para ulama dengan bentuk takwilan, dengan penakwilan yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad, dengan dalil-dalil lain yang pasti. Maka barangkali insya Allah pertemuan yang akan datang, karena itu sedikit pelik, akan kita bahas secara detail tentang takwil yang benar. Ada takwil fasid, penakwilan tentang ayat Al-Quran, tapi takwil itu jauh
dari sasaran, tidak bersandarkan kepada sesuatu yang benar, hanya dengan hayalan-hayalan, maka itu adalah takwil sesat. Barangkali ini yang harus dicatat oleh santri kami agar tidak lupa, supaya dipersiapkan catatannya. Karena ini adalah yang penting. Akidah kita zaman ini adalah ya ini. Barangkali kalau zaman dahulu berbicara tentang sifat 20, memang kemudian yang ditolak adalah faham-faham Mu'tazilah. Tapi pada saat ini sifat 20 yang perlu ditekankan adalah masalah mukhalafah lil hawadits. Sebab ada orang yang meyakini Allah itu ada di atas langit, Allah ada di atas ars. Ini musibah besar di dalam akidah. Sekali lagi, Allah tidak butuh langit, Allah tidak butuh ars. Allah ada. Barangkali ada yang bertanya, Allah ada di mana? Jawabnya adalah, Allah tidak butuh mana-mana, karena Allah yang menciptakan mana-mana. Jadi jangan dikatakan Allah ada di mana-mana, karena Allah tidak butuh mana-mana. Sebagian ungkapan Allah ada di mana-mana itu tidak benar. Allah ada. Karena keberadaan Allah tidak butuh waktu dan tempat, jadi Allah selalu ada. Sebelum adanya waktu dan tempat, Allah sudah ada. Dan setelah adanya waktu dan tempat, Allah tetap ada. Seperti sebelum adanya waktu dan tempat. Seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, Allah kan qabla khalqil makan, wa ba'da khalqil makan, Allahu kan kama kan. Allah ada sebelum menciptakan tempat. Dan setelah Allah menciptakan tempat, Allah tetap ada seperti sebelum menciptakan tempat. Bukan seperti kita buat kursi lalu capek, butuh kita duduk di atas kursi kita sendiri. Tidak seperti itu. Allah menciptakan arsy, Allah tidak butuh kepada arsy. Jangan dibayangkan Allah menciptakan arsy sebagai makhluk tergede, lalu Allah butuh duduk di atas arsy. Itu adalah akidah sesat dan menyesatkan. Hikmah kita pada hari ini, pada malam hari ini adalah hikmah yang ke-6. Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Beliau menyebutkan dalam hikmah yang ke-6 ini, la yakun amadu ta'akhuril ata'i ma'al ilhahi fid du'a'i mujiban liya'sika. Fahuwa dhamina lakal istijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsika wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turidu. Mungkin kita terjemahkan dulu secara harfiah satu persatu, bahwa la yakun amadu ta'akhuril ata'i, la yakunu, jangan menjadi ta'akhurul ata'i, terlambatnya pemberian dari Allah, ma'al ilhahi, dengan kesungguh-sungguhan, fid du'ai, dalam doa, mujiban, menjadikan, liyaksika, engkau bosan, putus asa. Diingatkan oleh Ibn Atha'illah As-Sakandari, jika engkau sudah memohon dengan sungguh-sungguh, meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah, ternyata ditunda pemberiannya kepada anda, pengkabulannya ditunda oleh Allah, jangan sampai penundaan pengkabulan dari Allah ini menjadikan engkau putus asa. Fahuwa, ketahuilah, fahuwa Allah itu, fahuwa Allah, dia Allah, dominalaka, telah menjamin untukmu, al-istijabata, dalam mengkabul doamu, fima yakhtaruhu laka, terhadap sesuatu yang Allah pilihkan untukmu. Allah telah menjamin untuk mengkabul doamu dengan sesuatu yang Allah pilihkan. La fima takhtaruhu li nafsika, bukan seperti yang kau pilih untuk dirimu sendiri. Wa fil waqtil ladzi yuridu, dan dalam waktu yang Allah kehendaki. La fil waqtil ladzi turidu, bukan di waktu yang engkau kehendaki.
Subhanallah. Ini luar biasa. Jadi Allah itu sudah berjanji ya akan mengkabul doa. Jangan sampai keterlambatan pengkabulan ini menjadikan kita bosan. Saya sudah doa tidak dikasih. Sebab apa? Allah itu kalau memberi sesuatu kepada kita itu adalah dengan sesuatu yang Allah pilihkan yang terbaik untuk kita, bukan sesuatu yang kita pilih. Pada waktu yang Allah tentukan, bukan kita yang menentukan waktunya, karena Allah tahu kapan waktu yang tepat untuk diberikan. Maknanya yang lebih luas bahwa sudah berjanji Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum." Memohonlah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Allah yang berjanji. Dan Allah tidak ingkar janji. Karena memenuhi janji bagi Allah tidak susah. Karena Allah Maha Kuasa. Dan Allah Maha Mulia. Manusia saja kalau ingkar janji tidak bagus. Manusia yang punya kelemahan ini ingkar janji tidak bagus. Bagaimana Allah yang Maha Kuasa ingkar janji? Sangat tidak bagus. Maka Allah tidak akan ingkar janji. Kalau Allah sudah berjanji, "Ud'uni astajib lakum," berdoalah engkau kepadaku, niscaya aku akan kabul. Artinya kalau kita minta, pasti Allah akan memberi kepada kita. Barangkali ada yang bertanya-tanya, saya itu minta jodoh 5 tahun belum dapat-dapat. Gimana ini? Katanya Allah pasti mengkabul doa. Saya itu cari rizki sambil doa, tetap saja capek. Ada yang lamar pekerjaan, masuk kantor ke kantor sambil berdoa padahal. Tapi kok belum dikabul? Gimana? Katanya Allah mengkabul doa saya. Saya berdoa setiap malam sambil nangis. Kita akan membahas apa doa itu dulu, agar tahu. Doa itu ada 2 kandungan. Satu secara zahir, lahir dan batin. Lahirnya adalah dengan bahasa kita meminta. Dan batinnya adalah hakikat butuhnya kita kepada pemberian Allah. Jadi kalau doa, Allahumma ya Allah berikan aku begini. Kalimat berikan aku itu lafaz, itu bukan doa. Namanya permintaan. Belum punya nilai ibadah. Orang minta kepada Allah, belum ada nilai ibadah. Baru ada punya nilai doa, ibadah. Kalau sudah permintaan kepada Allah ini dibarengi dengan rasa butuhnya kita kepada apa yang kita minta, dan butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Jadi kalau ada orang meminta kepada Allah tapi dirinya tidak tampil sebagai orang yang butuh kepada pemberian Allah, bagaimana Allah akan mengkabulnya? Harus ada di dalam diri kita itu halah nafsiyah, keadaan jiwa diri kita itu jiwanya orang yang butuh, rohnya orang yang butuh kepada pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya Allah barikan, Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah. Ya. Sambil doa nolak-nolak ini. Gimana ini sifatnya orang minta itu? Jadi doa ini yang benar di samping dengan lafaz meminta. Jadi bisa saja lafaznya itu lafaz meminta, tapi belum punya makna doa. Sebab doa itu ada nilai ibadah. Menampakkan rasa dan sifat kehambaan di hadapan Allah dengan memohon kepada Allah. Nah ini meminta, doa. Itu doa, bukan meminta. Kalau meminta, ya Allah beri aku makanan, beri aku ini. Dengan kalimat itu orang sudah doa secara lafaz lidah. Tapi belum sampai derajat doa yang sesungguhnya. Baru menjadi doa. Makna doa yang sesungguhnya kalau dibarengi dengan inkisarul qalb, hati yang merasa merintih takut kepada siksa Allah, hati yang rindu kepada Allah, hati yang mengharap pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doanya doa dibarengi dengan kerinduan kepada pemberian Allah, rindu kepada Allah. Lah ini baru disebut doa. Itu syarat yang pertama.
Harus tahu hakikat doa. Jadi nggak cukup orang meminta. Allah tahu hati kita ya. Allah tahu hati kita. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah tentang hati kita. Lah kalau hati kita hatinya bukan orang yang meminta, bagaimana Allah akan mengkabul? Kalau hati kita ini hatinya orang yang sombong kepada Allah, Allah tidak akan mengkabul. Sama seperti halnya tingkah laku dohir. Kalau manusia dengan manusia tidak bisa melihat hati, tapi bisa melihat tingkah laku dohir. Misalnya ada orang datang pada kita minta dengan kesombongan. Datang tidak pakai adab, tidak pakai sopan santun, tata krama. Kaki taruh di tolak pinggang. Tak duit ya Pak? Jadi tidak ada tadarruk, rasa merendah. Kira-kira dibilang kurang ajar atau tidak? Kurang ajar. Ini kepada sesama manusia. Dan kepada Allah mintanya hanya di lidah saja. Allah tahu hatimu ini kemana. Minta kepada aku hatinya kemana-mana. Bagaimana bisa dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi di sini harus ada rasa bahwasanya dia itu rindu atau butuh kepada pemberian Allah, baru itu sah namanya doa. Itu baru syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah sebelum memohon kepada Allah, membersihkan kotoran yang ada di dalam diri kita, bertaubat. Kunci doa itu adalah termasuk bertobatnya. Bertobat itu artinya menyesali dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jadi kalau kita punya dosa, segera kita meninggalkan dosa itu sambil memohon kepada Allah pengampunan, dan itu tobat. Jika kita sudah bertobat, syarat yang pertama merasa bahwasanya kita butuh kepada pemberian Allah. Yang kedua, kemudian setelah itu bertobat, lalu memohon kepada Allah, ini yang akan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang bawahan membuat kesalahan besar kepada atasannya, atau seorang anak melakukan kesalahan kepada orang tuanya, sampai orang tuanya marah besar. Pagi harinya orang tuanya marah besar, dan sungguh marahnya marah luar biasa. Tiba-tiba esok harinya sang anak datang kepada sang bapak, "Bah, minta duitnya, bah." Belum ada kata maaf, belum ada rasa merendah kepada orang tuanya. Tiba-tiba dosa yang dahulu belum ia minta maaf, tapi minta duit. Kira-kira dikasih atau tidak? Tidak dikasih. Kalau dia memaksa meminta tanpa minta maaf dulu, ini orang nggak tahu diri. Semua orang tahu itu. Dasar nggak kurang tahu diri. Sudah melakukan salah, nggak minta maaf, minta lagi sekarang. Naik tingkat, bukan orang tua. Misalnya di atas sebuah instansi, bos, atasan. Ya. Sebuah perusahaan atau pemerintah membuat kesalahan kita kepada perusahaan, kelas kesalahan. Belum minta maaf, datanya Pak, tolong Pak, bos pengusaha, rumah saya rusak, itu tolong dibangunkan. Kurang ajar benar. Dasar kamu ini membuat kesalahan besar, belum minta maaf, sekarang sudah minta, kan begitu? Ya, ini sesama manusia, tingkatnya itu rendah manusia. Bagaimana dengan zat yang maha mulia? Kita meminta, nggak punya malu kalau kita tidak memohon ampun dahulu. Jadi memohon maaf, minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, ini pengkabulan doa. Dan jangan bergembira jika kita berada di dalam dosa-dosa, belum minta maaf, lalu minta kepada Allah, kemudian Allah mengkabul. Hati-hati. Itu adalah istidraj. Allah memberi karena Allah ingin melempar ke tempat yang jauh di neraka sana. Jadi kalau kita melakukan dosa, bergelimang dalam kenistaan, lalu kita memohon kepada Allah, dikasih terus, hati-hati. Itu adalah istidraj, bukan pemberian, bukan nikmat dari Allah, bukan rahmat dari Allah, tapi justru itu yang mengerikan. Tapi doa yang sesungguhnya adalah di saat kita minta kepada Allah dengan penuh kerendahan. Setelah itu kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala dosa, baru kita memohon kepada Allah, itu yang akan dikabul oleh Allah dengan pekabulan yang sesungguhnya. Dalam hadis sahih, Imam An-Nawawi meriwayatkan dalam Arba'in Nawawiyahnya,
Orang dengan baju yang compang-camping, rambut berdebu, memohon kepada Allah dengan tangis, dengan derai air mata. Dijawab oleh Rasulullah, anna yustajabu lahu du'a. Gimana orang itu bakal bisa diterima doanya? Enggak bisa. Kenapa? Malbasuhu haram, wa ma'kaluhu haram, wa mashrabuhu haram. Bajunya yang dipakai haram, makanan yang dimakan haram, minuman yang diminum haram. Biarpun dia mengucurkan air mata darah, maka doa tidak dikabul. Jadi kalau syarat dua ini sudah terpenuhi, maka Allah akan mengkabul doa kita. Kedua itu ya. Yang ketiga, kita harus tahu makna pengkabulan doa itu seperti apa. Yang dimaksud pengkabulan doa itu bukan kalau kita minta merah dikasih merah, bukan. Tapi yang dimaksud dengan pengkabulan doa itu adalah terwujudnya apa yang kita harapkan dari kebaikan. Ibu berdoa agar anaknya dapat rezeki, dapat pekerjaan. Maksudnya kan agar anaknya itu bukan dapat pekerjaan. Kalau dapat pekerjaan tahu untuk apa? Kan tidak ya. Bukan untuk itu. Tapi maksudnya biar anaknya itu sejahtera, baik, tentrem, ayem. Nah itu maksudnya, baik, mendapatkan kebaikan. Minta doa, memohon kepada Allah, meminta warna hijau. Apakah makna pengkabulan doa harus Allah memberi hijau? Belum. Jadi kita harus tahu makna pengkabulan doa itu apa. Makna pengkabulan doa itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberi sesuatu yang kita butuhkan biarpun tidak diucapkan oleh lidah kita. Kadang minta hijau dikasih kuning. Karena kita yang goblok minta hijau terus padahal kita butuh yang kuning. Nah ini. Jadi kita harus tahu bentuk pengkabulan doa itu kadang-kadang berbeda dengan yang kita minta. Karena Allah lebih tahu. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Disebutkan, barangkali engkau mengharapkan atau membenci sesuatu tapi lebih bagus. Tapi engkau menyukai sesuatu ternyata enggak baik untuk kamu. Karena Allah lebih tahu. Alangkah banyaknya kebaikan yang kita anggap ternyata tidak baik untuk kita. Dan alangkah baiknya kejelekan yang selama ini kita anggap tidak baik, ternyata itu baik untuk kita. Maka di sini kita harus tahu makna pengkabulan doa itu bukan berarti kalau kita minta merah Allah kasih merah. Kadang dikasih yang lainnya. Contoh di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Imran, kisah tentang Siti Maryam. Siti Maryam, ibundanya yang bernama Hannah, memohon kepada Allah. Siti Maryam memohon kepada Allah agar diberi anak laki-laki. Diberi anak laki-laki yang sekiranya nanti bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Idz qalat imra'atu Imrana, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, aku bernazar, berharap, memohon engkau berikan aku anak laki-laki. Muharrara itu tidak terikat dengan keribetan, bisa menjadi ahli ibadah saja di masjid. Mintanya anak laki-laki. Sayyidah Hannah tidak melakukan dosa, ahli ibadah. Dan di saat memohon kepada Allah memenuhi syaratnya orang yang berdoa dengan tadarru', dengan merendah, rindu, butuh kepada pemberian Allah. Sudah memenuhi syarat namanya Sayyidah Hannah di dalam meminta. Meminta seorang anak laki-laki. Innaka antas sami'ul alim, ya Allah, kabulkan doaku, engkau sungguh zat yang maha mendengar dan maha mengetahui apa yang aku mohon. Falamma wada'atha, tatkala Sayyidah Hannah melahirkan Siti Maryam, qalat Rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah, aku dulu kan minta laki, ya Allah lahir perempuan.
Walaysa dzakaru kal untha. Semua orang tahu bahwa laki tidak sama dengan perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Dan Allah tahu. Bukan Allah salah kasih, itu bukan. Engkau minta wanita, lalu engkau lah minta laki-laki. Allah ngasih perempuan, itu bukan Allah salah kasih, Allah tahu. Kali kita masalah kasih, bisa nyesel ya. Mau ngasih orang duit 1.000 karena nggak ngelihat, dan keluar 10.000, bingung ya, nyesel ya. Kita bisa salah kasih. Tapi kalau Allah tidak ada salah kasih, kalau Allah memberi ya itu benar. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah lebih tahu apa yang telah dilahirkan oleh Siti Hannah. Walaysa dzakarul kal untha. Kemudian wa inni sammaituha Maryama. Aku beri nama Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku berlindung kepada Allah, semoga Allah menjaganya dari godaan setan. Wa taqabbalaha rabbuha biqabulin hasani. Disebutkan dalam Al-Quran, permohonan Hannah dikabul oleh Allah dengan pengabulan yang benar, yang baik. Allah mengkabul doanya Hannah. Wa ambataha nabatan hasana. Tumbuh anak ini dengan perkembangan yang bagus, soleh, seperti yang diinginkan. Tapi perempuan. Apakah doa Hannah ini tidak dikabul oleh Allah? Tidak. Doa Hannah dikabul oleh Allah. Diberi oleh Allah wanita, tapi biarpun wanita sesuai dengan cita-cita Hannah menjadi ahli ibadah. Di mana diletakkan oleh Allah Sayyidah Maryam? Di tempat beribadah. Wa kaffalaha Zakaria. Dirawat oleh Nabi Zakaria. Setelah dewasa dan beribadah di masjid, ada tempat ibadah, waktu itu belum masjid. Sayyidah Maryam beribadah di tempat itu. Kullama takhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Sayyidina Zakaria seorang nabi itu masuk ke tempatnya Siti Maryam, kok sudah ada buah. Buahnya buah unik. Jika berada di musim dingin, buahnya yang keluar buah musim panas. Jika di musim panas, buah yang keluar adalah buah musim dingin. Heran. Annalika laki hada. Dari mana ya Maryam kau dapat itu semua? Qalat Siti Maryam menjawab, wa min indillah. Dari Allah. Subhanallah. Aku saja nggak dapat begitu. Hebat lagi ini. Siti Maryam dahsyat. Biarpun dia perempuan, beliau seorang wanita, ternyata kualitasnya, lihat. Kualitasnya dahsyat seperti laki-laki. Dan di sini sebetulnya pengukuhan dari Allah bahwa jangan dibedakan laki dengan perempuan, wanita pun kalau takwa kepada Allah bisa melampaui laki-laki. Tidak harus laki-laki saja yang hebat. Cuman rupanya tradisi yang membentuk masyarakatnya Sayyidah Hannah yang bisa hebat kan hanya laki-laki. Makanya mintanya, ya Allah beri aku anak laki-laki. Ternyata diberi oleh Allah seorang wanita, anak perempuan. Tapi anak perempuan lihat mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala, berada di dalam mihrab tidak keluar, dikirim oleh Allah buah. Jika berada di musim dingin, musim hujan diberi diberi buah di musim panas, buah musim panas. Jika berada di musim panas diberi buah di musim dingin. Luar biasa. Yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah akan memberi tanpa perhitungan, tiba-tiba saja diberi. Lihat, seorang wanita mulia seperti itu. Begitu mulianya Sayyidah Maryam, tempat yang diduduki oleh Siti Maryam ini sudah terbiasa malaikat rahmat turun. Sampai Sayyidina Zakaria alaihi salam, kan beliau itu belum punya putra, tidak punya anak. Akhirnya apa? Kagum dengan kesolehan Siti Maryam dan kagum dengan karomah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Siti Maryam. Di saat Siti Maryam pergi, Sayyidina Zakaria datang. Hunalika ta'a Zakaria rabbah. Sayyidina Zakaria berada di tempatnya Siti Maryam untuk memohon kepada Allah, semoga Allah memberinya anak. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah.
Ya Allah, berikan aku anak yang bagus, keturunan yang bagus. Innaka sami'ud du'a, engkau maha mendengar ya Allah. Nabi Zakaria ngambil barokah dari tempatnya Siti Maryam. Lihat dahsyatnya, lihat. Biarpun seorang perempuan ternyata hebat. Sampai Nabi Zakaria yang laki-laki perlu duduk di tempatnya Siti Maryam memohon agar Allah memberikan kepadanya putra. Dan diberi putra Nabi Zakaria. Dan putra itu yang bernama adalah Nabi Yahya. Diberi. Tidak sampai di situ. Tidak sampai di situ, diseru Siti Maryam itu digolongkan seperti yang lainnya. Ya Maryamu, wahai Maryam, uqnuti li rabbiki, khusyuklah engkau beribadah kepada Tuhanmu, wasjudi dan sujudlah engkau yang benar kepada Tuhanmu, warka'i dan rukuklah engkau yang benar kepada Tuhanmu. Dengan siapa? Ma'arraki'in, sejajar dengan laki-laki yang berrukuk. Biarpun engkau perempuan, lihat kualitasnya. Tidak sampai di sini kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Sayyidah Hannah. Permintaannya itu minta laki-laki, diberi perempuan yang mulia hebat. Laki-laki pun ngiri untuk menjadi seperti Siti Maryam. Tidak sampai di situ, ditambah lagi, ternyata akan ditiupkan janin di dalam perut Siti Maryam. Maka lahirlah seorang nabi besar yang bernama Nabi Isa alaihissalam, yang menjadi nabi zaman itu. Dan kemuliaan Sayyidina Isa alaihissalam akan diulang kembali nanti di akhir zaman, diturunkan kembali oleh Allah karena Nabi Isa belum meninggal. Dan ini keyakinan yang benar. Jangan seperti sebagian orang yang bingung katanya Sayyidina Isa sudah meninggal, tidak akan turun lagi. Ini adalah kesalahan orang yang melanggar ijma'nya ulama. Ada Ustaz Cirebon mengatakan seperti itu. Sayyidina Isa alaihissalam akan kembali dan nanti akan memimpin umat ini menjadi imam di dalam sholat dan sebagainya. Tapi lihat, beliau menjadi umatnya Nabi Muhammad. Lihat, dimuliakan zaman itu dan nanti akhir zaman Nabi Isa dimuliakan. Berkat apa? Doanya Siti Hannah. Jadi kalau berdoa kepada Allah itu, maka yakinilah kalau Anda itu akan dikabul. Bentuknya kayak apa? Yang penting engkau pengen, ya Allah, aku minta berikan jadikan anakku anak yang soleh. Berikan rizki yang banyak, yang halal. Tidak apa-apa minta seperti itu. Anda minta rizki, tapi belum tentu diberi oleh Allah rizki uang. Allah lebih tahu, ya Allah, orang ini kok bodoh bener, mintanya kok duit saja. Coba dikasih duit banyak, anaknya kena jantung, bagaimana? Akhirnya oleh Allah minta duitnya tadi diganti apa? Jantung sehat. Kan begitu? Allah lebih tahu. Maka kalau minta kepada Allah, Anda minta hijau, boleh Anda minta hijau. Tapi pengkabulannya nanti belum tentu hijau. Allah lebih tahu mana yang akan diberikan oleh kita yang paling bagus untuk kita. Dan kapan waktunya, Allah pun juga lebih tahu kapan waktunya Allah akan memberikan kepada kita. Ya Allah, berikan saya jodoh. Sudah sampai umur begini belum dapat, ya Allah. Allah lebih tahu ini lebih manfaat buatmu. Bisa saja kalau kau menikah lebih awal ditempelengin sama suami, atau wahai para laki-laki gak usah nikah. Udah ada istilah usia terlambat. Berarti merendahkan Allah, gak bisa memberi jodoh ya. Tidak ada istilahnya waktu umur terlambat, gak ada. Allah akan memilihkan waktu yang tepat. Dan barangkali engkau tidak suka terlambat. Saya ingin segera menikah. Anda tidak suka. Itu iman Anda agar Anda tidak tergoda. Tapi ternyata menurut Allah lebih baik engkau terlambat. Kadang kita tidak suka dengan sesuatu, ternyata itu lebih bagus untuk kita. Kadang kita ingin dikabulkan hari ini, Masya Allah. Kita minta rezeki, Allah kaya raya hari ini. Belum tentu baik kalau kaya raya hari ini. Bisa saja tidak ngaji ya. Nah, oleh Allah ditunda dulu biar pinter dulu, nanti saya kasih duit lah. Allah tahu. Sebab jarang yang punya mobil yang ngaji. Alhamdulillah kalau ada punya mobil bisa ngaji, itu dipilih oleh Allah. Yang punya mobil tuh keliaran kemana sana ya. Yang punya mobil jarang yang mau ngaji, maka bersyukurlah punya mobil bisa ngaji itu. Yang lain kalau dikasih mobil bagaimana kira-kira? Belum tentu kan? Serahkan kepada Allah, ada waktunya nanti. Kita pengen suatu ketika kalau Allah memberikan kepada kita pesawat hanya untuk ngaji sama umroh sama haji, kan begitu?
Jangan sampai untuk keliaran yang gak karu-karuan. Maka kita minta kepada Allah. Minta, Allah akan mengasihi kepada kita pada waktu yang Allah pilih, Allah tentukan. Dan yang diberikan kepada kita sesuai yang Allah kehendaki. Maka hikmahnya Ibn Athaillah berbunyi, keterlambatan di dalam pengkabulan doa jangan menjadikan engkau putus asa. Satu. Akhirnya enggak doa tetap enggak dikabul. Ya, ini kurang ajar nih kepada Allah ya. Bosen ya. Salat duhanya 2 tahun, setelah itu enggak pernah salat duha lagi. Ya, doanya bangun malamnya 2 tahun, setelah itu enggak doa lagi. Ah, ngapain doa-doa tetap saja enggak dapat saya. Fa huwa dhamina lakal istijabah, Allah telah menjamin mengabul doamu fima yakhtaruhu laka, terhadap sesuatu yang Allah pilihkan untukmu, bukan yang kau pilih. Engkau pilih anak laki-laki, diberi perempuan. Engkau pilih warna hijau, Allah kasih merah. Dan alangkah bodohnya kita di dalam memohon. Benar, kalau kita amati, kita cermati, permohonan kita itu sering bodoh. Coba yang dicari ini adalah duit, rezeki, lancar, dan sebagainya. Kan gitu saja ya. Doa iman pun kadang hambar kalau doa iman. Tapi kalau sudah duit, kencang ya Allah. Doa agar anak kita terjaga dari zina, dari kurang kenceng. Tapi kalau sudah minta duit, kenceng ya. Nah ini karena kita bodoh. Tapi oleh Allah dikabul. Kamu minta duit, ya sudah saya kasih. Tapi tidak saya kasih duit. Saya kasih akhlak yang mulia untuk anak-anakmu. Nah ini. Benar, saya ini yakin insya Allah ya. Tidak suudon bu, jarang di antara ibu-ibu bapak yang doanya, ya Allah aku mohon kepadamu jagalah jantung dan paru-paruku. Nggak ada mungkin. Padahal harganya jutaan. Nah, yang diminta duit saja. Coba dikali 2 miliar jantungmu rusak gimana? Nggak ada yang mau ya. Mana lebih penting, duit atau jantung? Tapi kita nggak pernah minta jantung kan? Itulah kebodohan kita. Tapi kenapa jantung kita dijaga oleh Allah? Ya karena kita minta duit oleh Allah. Nggak, saya kasih duit, saya jaga jantungmu. Nah itulah. Jadi kalau kepada Allah harus husnudzon terus. Prasangka baik kepada Allah. Jangan sampai kita prasangka buruk kepada Allah. Wa fil waqtil ladzi yurid, di waktu yang Allah kehendaki. Kapan waktunya? Punya anak tahun ini mungkin lebih bagus, atau ditunda esok hari lebih bagus. Intinya jangan sampai dengan Allah itu berprasangka buruk. Jangan sampai kita ini, ya Allah aku doa tidak kau kasih. Ini kurang ajar. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan, innallaha yastajibu du'a 'abdihi ma lam ya'jal. Allah akan mengkabul doa hambanya kalau dia enggak keburu-buru. Tandanya doa yang enggak dikabul itu begini, kalau orang tiba-tiba ngomong, oh, saya sudah doa tetap enggak dikabul, itu tanda tidak dikabul. Kita minta, ya saya sudah doa masih saja enggak dikabul. Lah ini buru-buru. Kalau doa itu serahkan kepada Allah, jangan diungkit-ungkit lagi. Kalau diungkit, tanda tidak dikabul oleh Allah. Dan doa itu bukan wasilah, tapi doa itu tujuan. Nah ini yang harus kita yakini lagi agar kita tidak bosan berdoa. Karena memohon kepada Allah ini membuktikan, menjelaskan makna penghambaan kita kepada Allah. Menjelaskan makna penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak berdoa sombong. Allah itu kalau hambanya itu minta senang, kalau nggak minta tambah marah. Lain kalau kita dimintai terus sama orang, bosan, kurang ajar, minta terus ini. Tapi kalau Allah kita meminta, Allah senang. Doa itu bukan wasilah. Bukan doa ini untuk kita. Jadi kalau doa dijadikan wasilah, musibah. Kalau butuh baru kita berdoa. Nah ini salah. Doa itu adalah jadikan kebutuhan, yaitu mukhul ibadah, ya begitu. Intinya ibadah di saat kita memohon kepada Allah, itu ibadah yang sesungguhnya. Jadi itu bukan wasilah, bukan perantara untuk kita sampai kepada tujuan, tapi doa itu sendiri tujuan. Maka kalau berdoa, ya sudah, itu pekerjaanku sebagai seorang hamba memohon kepada Allah, aku berdoa, selesai. Itu doa yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hikmah Ibn Athaillah As-Sakandari yang ke-6. Barangkali kita perlu mengulang teksnya. La yakun amadu ta'akhuril ata'i
Jangan menjadikan keterlambatan Allah dalam mengkabul doa itu mal ilhahi fid doa, padahal seorang hamba itu sudah sungguh-sungguh dalam berdoa. Jangan sampai ini menjadikan apa? Mujiban liyaksika, engkau jadi putus asa. Jangan. Karena apa? Fawadhamina lakal istijabata fima yaftaruhu laka. Allah akan mengkabul sesuai Allah apa yang Allah pilihkan untukmu. La fima takhtaruhu laka, bukan yang engkau pilih. Wa fil waqtil ladzi yuridu, dan pada waktu yang Allah kehendaki, bukan pada waktu yang engkau kehendaki. Ini termasuk adab ya kalau kita menghantar kepada Allah. Termasuk kalau kita minta jodoh ya. Istikharah itu gimana nih istikharah? Ya, yang menikah adik-adik itu istikharah yang benar. Istikharah itu nyerahkan kepada Allah. Ya Allah, in kana hadza khairun li faqdurhu li, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, kalau laki-laki itu baik buat saya, ya Allah mudahkan dan dekatkan kepadaku. Kalau enggak baik, jauhkan. Harus berani ngomong gitu. Itu namanya meminta kepada Allah. Lah doanya, ya Allah saya pengen menikah dengan dia ya Allah. Pokoknya kalau enggak dia ya Allah, dia. Ini maksa Allah nih. Istikharah kok begitu model gimana? Istikharah itu minta serahkan kepada Allah. Jadi minta kepada Allah, aku serahkan kepadamu ya Allah. Dan Allah lebih tahu, makanya kadang itu kayaknya baik harapannya. Kiai, ustadz, anggap saja kiai, ustadz, businessman, hebat nak ya. Oh Masya Allah, soleh ya Allah. Ngelamar, doanya tambah, ya Allah jadikan kepada, salah doanya. Lagi dilamar oleh kiai, ustadz, businessman, ganteng, apalagi lengkap, nasabnya bagus. Wah, berubah itu doanya. Ya Allah, jangan sampai lari dariku ya Allah. Bukan istikharah itu, ngatur Allah ya. Tetap istikharahnya benar, ya Allah kalau dia baik buatku ya Allah teruskan, kalau enggak jauhkan segera ya Allah. Karena apa? Barangkali kita menyenangi sesuatu ternyata itu jelek buat kita. Asa antakrahu syai'an wa khairul lakum, wa asa antuhibbu syai'an wa syarrun lakum. Barangkali engkau mencintai, menganggap itu baik, ternyata itu jelek untukmu. Maka dari itu harus benar-benar kalau kita memohon kepada Allah, memohon orang yang memang menyerahkan kepada Allah. Dan menyerahkan ini harus benar makna menyerahkan. Abah, adapun masalah jodoh terserah Abah. Nah ini nyerahkan ya. Tapi kalau ada tambahnya, tapi kalau tidak dengan dia saya nggak mau nikah, Bah. Gimana ini? Katanya nyerahkan, lah kok ngatur nih kan? Ini kepada orang tuanya, kepada Allah pun begitu. Jadi serahkan. Inilah yang menjadikan hati tegar di saat kisah ini tidak jadi, gak akan dendam, silaturahmi tetap terjalin, gak terjalin pemusuhan. Makanya dianjurkan Rasulullah istikharah, jangan menuruti hawa nafsu. Dan termasuk kalau masalah nikah, istikharah itu syaratnya jangan senang dulu. Kalau senang dulu yang kelihatan gambarnya terus, mau makan inget dia, mau tidur inget dia, mau berjalan inget dia, mau istikharah. Jadi bangun tidur ditanya gimana? Inget dia. Kalau hatinya bersih, nol di antara 4 pilihan nanti akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kalau beristikharah tidak harus kelihatan gambar atau bermimpi, tidak. Asalkan orang sudah istikharah, jalan. Salat 2 rakaat, niat salat istikharah, kemudian lakukan. Nanti yang terjadi itu yang dipilihkan oleh Allah. Tidak harus bermimpi. Dan istikharah lakukan setiap malam. Setiap kali, setiap hari kita butuh. Istikharah itu menyerahkan kepada Allah. Itu bagian daripada doa. Kita mau bekerja di esok harinya. Setiap hari kita jual beli. Jadi kalau kita sudah serahkan kepada Allah, kan begini bunyinya. Ya Allah, apa yang aku lakukan esok hari, kalau memang itu baik, maka ya Allah jadikanlah. Kalau enggak, hentikan ya Allah. Gampang. Kita mau beli sesuatu ternyata tidak manfaat untuk kita. Oleh Allah gampang dihentikan. Kenapa? Tutup duluan tokonya. Motor kita bocor. Nah, karena kita sudah istikharah minta kepada Allah. Kalau gampang, Masya Allah, kita mau beli beras di tempat yang jauh. Ada orang muter bawa geledekan, bawa jualan beras. Subhanallah. Allah ngirim. Jadi intinya, di dalam berdoa dan memohon itu harus benar-benar kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Koreksi. Kalau doa, ingat, harus ngerti makna doa. Kalau doa itu minta kepada Allah yang benar. Bahasa Indonesia saja lebih khusyuk. Bahasa Arab, panjang ya. Tapi nggak ngerti ngomong apa. Allah, kalaupun bahasa Arab lebih bagus, apalagi itu bahasanya Rasulullah, apalagi doa Rasulullah, tapi tolong sambil difahami agar sadar apa yang kita minta.
Kemudian kalau tidak pakai bahasa Cirebon, Allah pun tahu. Yang khusyuk, yang benar dibarengi dengan derai air mata. Plus menyesali dosa-dosa. Setelah itu jangan khawatir, Allah pasti mengkabul. Bentuknya kayak apa? Wallahu a'lam. Orang jualan di toko nggak laku-laku, tapi karena doa terus, ayamnya sehari telur 2, 1 ayam. Pasti dipindah oleh Allah rezeki itu, pasti. Inilah yang bisa kita hadirkan pada kesempatan ini. Memohonlah kepada Allah. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jika engkau memohon kepada Allah, yakin setelah memenuhi 2 syarat tadi. 2 syarat, yang pertama adalah serius dalam memohon karena kita butuh kepada Allah. Yang kedua adalah dibarengi dengan doa permohonan ampun, dengan tobat dan permohonan ampun kepada Allah. Maka setelah itu Allah akan mengabul doa kita. Ini saja. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhlulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, sucikan hati kami Allah dari kemunafikan, sucikan hati kami dari kesyirikan, sucikan hati kami dari kekafiran ya Allah, sucikan hati kami dari dengki, sucikan hati kami dari kesombongan dan riya ya Allah, sucikan hati kami dari ketamaan ya Allah. Gantilah dengan kerinduan kepadamu ya Allah, kerinduan kepada ibadah kepadamu, dan sucikan hati kami dari cinta dunia ya Allah, dan jadikan dunia hanya di tangan kami. Jangan kau jadikan dunia di hati kami. Mudahkan kami untuk mendapatkan dunia untuk bekal ibadah kepadamu, dan jangan kau sibukkan kami untuk mencari dunia ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia ya Allah, dan kebaikan di akhirat. Ya Allah, berikan kepada kami kemudahan di dunia dan kemudahan di akhirat. Ya Allah, jauhkan kami dari segala malapetaka, dari segala bencana di dunia dan bencana di akhirat. Ya Allah, berikan kepada kami kekhusyuan di dalam ibadah ya Allah. Berikan kepada kami kekhusyuan di dalam ibadah ya Allah. Berikan kepada kami kekhusyuan di dalam ibadah ya Allah. Hati kami ya Allah sering tergoda di saat kami sholat, seolah-olah kami tidak di dalam sholat ya Allah. Di saat kami menghadapmu, akan tapi yang hadir di hati kami selainmu ya Allah. Kami mohon ampun atas itu semua, dan kami mohon pertolongan ya Allah. Berikan kepada kami kekhusyuan di dalam ibadah ya Allah, dan mudahkanlah kami untuk ibadah ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang menegakkan kewajiban-kewajiban yang kau bebankan kepada kami. Mulai dari sholat yang wajib ya Allah, puasa yang wajib ya Allah, zakat ya Allah, haji yang wajib ya Allah, dan berpuasa ya Allah. Dan setelah itu mudahkanlah kami untuk melakukan kesunahan ya Allah. Dan sisih yang berikan kepada kami ya Allah kesempatan untuk beribadah di sela-sela kesibukan kami ya Allah. Jangan sampai kami tenggelam dalam kesibukan mencari dunia lalu lupa kepadamu ya Allah. Yang berdagang ya Allah, berikan kepada mereka kesempatan untuk beribadah di saat berdagang ya Allah. Yang pegawai ya Allah, berikan kepada mereka kesempatan untuk menghadap kepadamu di saat ya Allah, biarpun kesibukan mereka ya banyak ya Allah. Yang ustadz sekalipun ya Allah, jangan sampai terlena dengan kesibukan-kesibukan ya Allah yang tidak menghadirkan keridhoanmu ya Allah. Dan gugah hati kami untuk bisa bangun malam untuk menghadap kepadamu dan memohon kepadamu ya Allah. Mudahkan kami untuk melakukan sholat duha ya Allah. Rindukan kami untuk sholat-sholat sunnah dan puasa sunnah, dan melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya ya Allah. Ya Allah, Engkau sungguh maha kuasa. Ya Allah, mudahkanlah kami ya Allah untuk menjauhi kemaksiatan. Jauhkan kami dari minum-minuman keras, jauhkan kami dari menggunjing ya Allah, jauhkan kami dari zina ya Allah, jauhkan kami dari makan riba ya Allah, jauhkan kami dari mengambil haknya orang lain ya Allah, jauhkan kami dari merebut waris ya Allah, jauhkan kami dari merendahkan orang lain ya Allah, jauhkan kami dari segala kehinaan ya Allah. Kami ingin mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal yang menghantarkan kepada ridhamu ya Allah. Jika ada yang sakit, sembuhkan. Jika ada yang punya hutang, mudahkanlah kami untuk membayar hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jika ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah
keinginan dari saudara-saudari kami, ya Allah, berikan kepada mereka anak-anak yang soleh-soleh. Dan berikan kepada kami semua, ya Allah, anak yang soleh solehah, yang bakal dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jadikan suami kami suami yang soleh, ya Allah. Dan jadikan istri kami istri yang solehah, ya Allah. Dan jadikan kami suami istri yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Dan jangan kau kurangi cinta ini. Yang belum menikah, ya Allah, mudahkanlah mereka untuk mendapatkan yang halal, ya Allah. Mudahkan kepada pernikahan yang kau muliakan, ya Allah, kau ridhoi, ya Allah. Dan mudahkan segala urusan mereka, ya Allah. Berikan kepada mereka kecintaan, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Engkau sungguh maha kuasa, ya Allah. Engkau maha kuasa, ya Allah. Jadikan kami suami istri yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Dan berikan kepada kami semua, ya Allah, husnul khotimah. Orang tua kami, ampuni mereka, ya Allah. Guru-guru kami, ampuni mereka. Dan kami, ampuni kami. Anak-anak kami, keluarga kami, tetangga kami, semua ampuni mereka, ya Allah. Dan cabutlah nyawa kami kelak setelah panjang umur, dalam keadaan Engkau ridho pada kami, ya Allah. Dalam keadaan kami rindu kepadamu, ya Allah. Dalam keadaan kami mencintaimu, ya Allah. Dalam keadaan yang benar-benar, ya Allah, dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami semua husnul khotimah. Mati dalam keadaan iman, iman, ya Allah. Iman, dan mudahkanlah kami, ya Allah, di dalam menjalankan tugas kewajiban ini, Allah. Berkailah majlis ini, berkailah kami semua, ya Allah. Bantulah Allah yang memudahkan segala urusan kami yang di masjid ini, ya Allah. Semua orang yang mempermudah urusan kami dalam dakwah ini, ya Allah, mudahkan urusan mereka, ya Allah. Semua, ya Allah, mulai dari, ya Allah, mulai dari yang di halaman sana yang mengatur lalu lintas, mulai dari yang di dalam masjid ini yang membersihkan kamar mandi, atau yang mengatur pengeras suara, atau semuanya, ya Allah, yang berjuang di masjid ini untuk acara ini, ya Allah. Mudahkan segala urusan mereka, dan mudahkan segala urusan, memudahkan urusan pesantren kami, ya Allah. Pesantren kami, ya Allah, mudahkanlah, ya Allah, untuk melebarkan tanah pesantren, ya Allah. Membangun pesantren, ya Allah. Kirimkan kepada kami orang-orang yang ikhlas dan tulus, ya Allah. Dan jauhkan dari orang yang tidak ikhlas, ya Allah. Kirimkan kepada kami harta yang bersih, yang halal, ya Allah. Dan jauhkan kami dari harta yang tidak halal. Dan berikan kepada kami semua adalah husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.